Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Shalom. Malam. Apa kabar malam ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program holistik pendalaman Alkitab Wahyu pada malam hari ini, dan kita akan melanjutkan seri dari 7 jemaat. Dan saat ini kita akan belajar dari jemaat Sardis. Saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudara yang baru pertama kali ini join dengan pendalaman Alkitab holistik yang sudah kurang lebih 1,5 tahun di dalam program ini, yaitu setiap Selasa dan Kamis untuk belajar wahyu maupun untuk mendalami tentang kehidupan Yesus melalui mengenal Yesus lebih erat pada hari Selasa. Nah, untuk itu kita tetap mengundang kehadiran saudara-saudara di hari-hari mendatang. Baik saudara-saudara, saya akan bagikan materi malam hari ini melalui PowerPoint. Ya, semoga ini sudah bisa terlihat di screen saudara-saudara. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab Wahyu pada saat ini, saya ajak sekali lagi kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sebagaimana biasanya, ayat yang menjadi pendahuluan kita dari Wahyu 1 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Nah, inilah letak 7 jemaat waktu itu, ya, di Asia Kecil, sekarang daerah Turki. Dan sekalipun ini dituliskan kepada 7 jemaat di saat itu, tetapi itu juga adalah surat untuk ke semua jemaat umat Tuhan sampai akhir zaman, ya. Dan setiap jemaat itu mewakili satu zaman kekristenan. Oke. Pendahuluan dari pelajaran ini yaitu setiap jemaat memiliki malaikat sendiri-sendiri, angelos atau kabar. Dan terdapat gambaran tentang sikap Allah atau apa yang Dia lakukan. Kemudian memiliki ciri khusus yang Allah ketahui dan Dia jelaskan, ya, Dia mau tahu, Dia terlibat. Kemudian terdapat teguran dan celaan. Itu sebabnya disuruh bertobat, kecuali terhadap Smyrna dan Philadelphia. Kemudian diberi nasihat dan diberi janji, pengharapan serta penghargaan, ya, pahala yang diberikan. Oke. Ayat tentang jemaat Sardis ini di dalam Wahyu pasal 3 mulai ayat 1, firman Tuhan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Saudara, ini jemaat yang mendapat amaran dari pada Tuhan, ya, di mana jemaat ini periodenya pada tahun 1978 sampai 1833. Ya. Inilah periode jemaat itu. Dan arti dari Sardis ini adalah Song of Joy atau lagu sukacita, atau something new, sesuatu yang baru, ya. Oke.
ada karakter dari jemaat Sardis ini yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama, apa firman daripada Yesus, ya. Kemudian kualitas yang dimiliki, kemudian apa pertentangan yang dihadapi, setelah itu nasihat Yesus kepada jemaat dan janji ataupun pahala kepada jemaat ini. Nah, sebagaimana ayat 1 berkata, ya, tentang Yesus, dikatakan inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Saudara perhatikan, saudara temukan lagi di sini angka 7, ya. Dan angka 7 ini adalah angka sempurna, ya, atau full, sepenuhnya. Jadi ketujuh roh Allah, ya. Kalau saudara sudah ikuti pelajaran kita di dalam Wahyu 1 ayat 4 dan Wahyu 1 ayat 16 dan 20, ya. Di situ berbicara tentang ketujuh roh Allah, ya. Di mana kita tahu bagaimana Allah atau Yesus, ya, di dalam kehadirannya melalui kuasa Roh Kudus itu kepada setiap jemaat, ya. Dia hadir, dia ada, dia bersama-sama dengan jemaat setiap zaman sampai akhir zaman, ya. Itulah tujuh roh Allah, sempurna kehadiran Allah kepada jemaatnya, ya. Nah, jemaat Sardis ini dikatakan bahwa dia hidup padahal dia mati, ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, jemaat ini adalah gereja-gereja Protestan yang lahir dari gerakan reformasi sebenarnya. Kita tahu ada reformator kita, Martin Luther, ya, John Huss, Ulrich Zwingli, kemudian ada berbagai reformers, ya, yang menjadi pendiri dari Protestan, ya. Dan ini adalah beberapa lukisan, ya, tentang para reformator Kristen ini, ya. Dan sebagaimana jemaat ini, ya, Sardis ini di dalam kurun waktu sejarah, ya, ini adalah jemaat atau gereja Protestan. Nah, jemaat gereja ini atau Protestan ini, mereka telah memperoleh kebenaran sebenarnya, ya. Para reformer ini mereka menyelidiki Alkitab, mereka tahu bahwa apa yang diajarkan oleh gereja pada saat itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka melakukan reformasi, ya, protes terhadap ajaran gereja pada saat itu. Dan mereka temukan kebenaran pada saat itu, ya. Tetapi yang menjadi masalah, banyak dari mereka ternyata tidak melanjutkan perjuangan reformasi ini, ya. Seharusnya reformasi itu dilakukan terus-menerus, ya. Karena kita menerima paham yaitu progressive revelation, ya, yaitu kebenaran itu, ya, berlangsung terus, ya. Jadi kita harus menyelidiki Alkitab dan setiap kebenaran yang ditemukan kita harus terima, ya. Tidak saja pada saat itu, tetapi progresif, ya, bersifat progresif ini kebenaran ini, berkelanjutan, bersifat maju, ya. Maka itu sebabnya kita disuruh menyelidiki Alkitab. Dan apa akibatnya? Karena mereka tidak melanjutkan perjuangan reformasi itu, menyebabkan kerohanian mereka mati lagi, ya. Dan reformasi ini hanya menjadi nama akhirnya, menjadi nama saja. Itulah yang terjadi dengan Sardis ini. Jadi
sehubungan dengan karakter jemaat ini, di mana Yesus ya, dia memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Dia hadir di setiap jemaat ini, dan sampai di jemaat Sardis ini pun ada kehadiran Allah di sana. Oke. Nah, ada pertentangan yang dia hadapi ya. Jemaat ini benar-benar mengecewakan Tuhan ya. Setelah dengan pengorbanan yang sedemikian besar untuk mewujudkan cita-cita para reformers ini untuk mengembalikan ajaran Tuhan yang seharusnya, yang sebenarnya di dalam gereja ya. Tetapi seiringnya waktu ya, mereka melupakan peran Roh Kudus dan terjerat ke dalam ego mereka. Itulah sebabnya di dalam Wahyu 3 ayat 2 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Saudara-saudara, yang masih tinggal, kebenaran yang masih tinggal ya. Mereka menghadapi pertentangan akan cita-cita dari para reformers ini ya. Jemaat ini mengalami pertentangan. Itulah sebabnya dikatakan mereka harus apa? Bangun, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Nah, selanjutnya dikatakan dalam ayat ini bahwa tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ini pertentangan selanjutnya yang mereka hadapi ya. Karena itu di ayat 1 dikatakan Kristus datang dengan roh Allah yang sempurna ya. Itulah yang hilang dari jemaat Sardis ini. Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, pecahnya gereja-gereja Protestan ya, dan begitu banyaknya denominasi, perseteruan sesama gereja Protestan yang masing-masing mereka menciptakan kredo atau doktrinnya sendiri-sendiri yang tidak lagi berdasarkan kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Banyak yang masih melanjutkan praktek dan ajaran gereja Roma Katolik yang jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab karena berdasarkan tradisi lebih tinggi daripada Alkitab. Dan semua tidak memenuhi standar daripada Kristus.